Gofar tuh sempat nelfon gue dan bilang, Zoe kok kayaknya gue ngerasa dilecehin gak sih? Gue ngerasa gak sih? Gitu. Jadi dia pun ngerasa this is a weird thing. Ini dari teman gue si Gofar ini kan juga dia pernah dilecehin ya. Dia pernah cerita di YouTube-nya dia tiba-tiba penisnya dipegang sama cewek. Dan buat dia tuh ya, men apaan nih gitu ya, bikin dia ilfeel banget. Tapi buat dia itu pelecehan kan? Oh iya pelecehan. Nah kalau kayak gini gimana, Gri? Halo Z-Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin. Kali ini Z-Friends, aku ditemenin dengan dua perempuan Wonder Woman. Yeay. Sebelah kiri saya ada Sisil. Instagramnya Sisilism 2.0 sekarang. Iya. Nanti kalau udah balik lagi semoga Sisilism biasa. Amin. Kan sesuatu dan lain hal ini udah kedua kalinya sih, makanya dibilang 2.0. Sebelah kanan saya tentu saja sahabat feminis sudah mengetahuinya. Agri. Dengan Instagram Agri Merinda. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Sekalian gitu. Jadi kali ini aku lagi mau ngomongin sexual consent gitu ya, dari dua sisi mereka yang berbeda gitu. Sebenarnya sih berbeda karena occupational hazard kali ya. By the way, Sisil itu aktif di komunitas BDSM ya, Sil? Yes. Komunitas BDSM di Bali. Aku gak kangen ya pindah ke Jakarta. Oh my god, I miss my family so much. My king family. Soalnya setahu gue kalau misalnya BDSM itu lebih mereka benar-benar punya kayak family-nya gitu ya, and they are really close. Lagian juga dalam perjalanan hidup gue tuh gue banyak sekali belajar dari BDSM sih tentang consent gitu ya. Gitu. Apakah nanti kita akan ngomongin BDSM? Tunggu dulu. Langsung excited ya. Nah, sementara Agri itu banyak consent di urusan-urusan feminisme, melawan patriarki gitu ya. She's actually my partner in crime in so many ways. I always have her back gitu. Ya Agri, go. Terima kasih. Selalu kayak gitu-gitu. Tapi ya we need a lot of people yang benar-benar fighting patriarki in a good manners gitu kan. Bukan yang asal nazi-nazian doang. Itu bukan kita sih, ngasik-ngasik. Betul. Tentang sexual consent gitu. Jadi gue mungkin cerita sedikit kali ya. Jadi beberapa waktu lalu gue udah sering banget ngomongin sexual consent sebenarnya. Cuma beberapa waktu lalu teman gue Gofar Hilman gitu ya, dengan Instagramnya sih pergi jauh gitu, juga Twitternya. Tiba-tiba ada satu cewek gitu ya, nih mungkin Z-Friends bisa lihat ya di layar nih ya. Di sini si ceweknya itu bilang, gue lagi pengen ngewek nih gitu ya, sama Gofar gitu. Terus nah cewek lain yang atas nama Twitter Tatiana, karena dia udah menghilang sekarang, tiba-tiba dia bilang, B aja, biasa aja sama Gofar gitu ya. Kenapa gitu, biasa aja? Iya dia pokoknya dia bilang something like seperti yang bisa dilihat di sini ya, dia bilang apa tuh? Gila sih. Gua masih agak-agak amazed gitu ya dengan kayak gini-gini tuh nggak manners banget. Oke, ini dia bilang ya, nggak etis. Yes, gitu. Dia jadi ada cewek bilang tiba-tiba random kepikiran pengen ngewek nih sama Gofar gitu. Terus si Tatiana nyaut, nggak enak be aja, gitu ya. Terus Tatiana nyaut lagi, rasa penasarannya nggak sebanding sama cara mainnya. Asli biasa aja. Aku juga penasaran awalnya, apakah segarang penampilannya. Ceritanya pernah trisam ya berarti ya, sama cewek bercadar dan sebagainya. Pas eksekusi, I was like, oh gini aja. Emang harusnya gimana aja ya? Kayak, emang harusnya gimana ya? So, konsensual itu kan adalah ini ya, berarti antara orang dewasa di atas umur 18 tahun ada kesepakatan, mulai dari ingin melakukan one night stand, friends with benefit, gitu ya, atau lu cuma fubu aja, fuck buddy or sex buddy gitu kan ya. Nah, sebenarnya sexual consent, first of all, dia dulu deh ya, dirinya. Sexual consent tuh segini amat kah gitu? Ini kan udah konsen ya antara dua orang dewasa, dia suka sama suka gitu ya. So what do you think, Gri? And like Gofar tuh sempat nelfon gue dan bilang, Zoe kok kayaknya
gue ngerasa dilecehin gak sih? Gue ngerasa gak sih dilecehin. gitu. Jadi dia pun ngerasa this is a weird thing. Ini dari teman gue si Gofar ini kan juga dia pernah dilecehin ya. Dia pernah cerita di YouTube-nya dia tiba-tiba penisnya dipegang sama cewek. Dan buat dia tuh ya, men apaan nih gitu ya, bikin dia ilfeel banget. Tapi buat dia itu pelecehan kan. Oh iya pelecehan. Nah kalau kayak gini gimana, Gri? Kalau misalnya menurut gue ya Kak, konsensual itu kan persetujuan ya, persetujuan antara si pihak yang satu dengan pihak yang lain untuk melakukan hubungan seksual misalnya. Tapi konsensual itu tidak berbarengan, konsensual itu kan putus. Jadi ketika udah selesai ya sudah putus. Dia tidak, si laki-lakinya ini tidak memberikan konsensus untuk disebarkan kalimat-kalimat seperti ini kan juga menyebarkan gitu loh, apalagi disebut namanya gitu kan, dan iya kan disebut namanya gitu, dan yang menurut gue bikin sedih juga karena si laki-lakinya ini bahkan harus nanya dulu ke lo apakah ini gue dilecehkan atau enggak. Berarti kan apa ya, kayak dia aja sendiri nggak sadar bahwa dia sebenarnya itu korban pelecehan gitu loh. Dan itu sebenarnya harus kita harus ngasih edukasi ke teman-teman semua bahwa hal seperti itu, pelecehan seksual bisa terjadi kepada laki-laki juga dan dilakukan oleh perempuan. Gitu sih kalau menurut gue. Kalau misalnya ini kan di BDSM yang namanya sexual consent itu it's very sakral. Benar. Sesuatu yang sangat very important. Gitu. How do you see this case? Kalau menurut gue ini malah bukan di seksual consent-nya lagi ya, tapi udah kayak sebenarnya kan ketika lu manners, privacy, itu kan udah privacy violation, itu udah privacy violation. Kayak gini deh, lu kan ketika berhubungan seks dengan orang lain itu kan lu di awal sudah ada konsen, apalagi ini mungkin kalian melakukan threesome pasti ada diskusi dulu dong mau kayak gimana gitu. Terus juga ini kan berarti ceweknya dong awalnya yang ekspektasi lu kayak gimana. Apakah lu melihat Gofar ini seorang yang garang, influencer apa, kayak punya power gitu, and then you expect him to be very good in bed, which menurut gua nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Lo mau itu cowoknya atau pasangan lo artis lah siapa ya lo nggak bisa punya ekspektasi seperti itu gitu. Nggak nyambung menurut gue. Jadi kayak ini tuh lebih kayak si ceweknya malah jadi kalau malah nyebarin sesuatu yang sebenarnya nggak perlu disebarin, dan esensinya lo pengen caper kah? Lo pengen pansos kah? I mean we all know social media sekarang kayak ya udah, terus belum tentu kan si cewek ini beneran. Yes, ya kan? Who knows si Tatiana ini juga fake nggak jelas, exactly. Hilang, exactly gitu. Ada hujan gitu kan ya. Exactly gitu. Kalau di BDSM sendiri itu sebenarnya kita kan ada kode etik ya, kita ada rules-nya. Ketika pertama kali lu memang apalagi kayak lo masuk komunitas BDSM itu kita sexual education-nya memang sangat komprehensif banget, dan emang kayak masalah konsen kayak di community gue aja itu masalah konsen, aduh dramanya tuh bisa sampai berhari-hari. Tapi karena kalau udah klik kan jadi klik banget. Iya, benar. Enaknya sih di situ. Kalau kode etik di BDSM sendiri kan itu ada safe, sane, and consensual. Itu yang sane, consensual. Yap, jadi harus aman, harus sama-sama waras, sama-sama sane dalam keadaan sadar. Nggak boleh ada, ya, bener ya. Nggak boleh ada influence dari alasan obat atau mabuk. Insanity nggak bisa. Karena harus safe juga. Iya, benar. Karena gini deh, logikanya ketika lo let's say orang kan kalau misalnya mabok, party apa, ke bawah suasana. Iya. Terus mungkin makanya kadang kekerasan pelecehan seksual sering banget terjadi di bar-bar atau klub-klub kan. Karena pada masa itu kan lo lagi mabok apa segala nggak nyadar, terus tiba-tiba kayak iya aja. Gitu. Padahal iyanya tuh belum tentu konsen. Itu saat itu lo ada sadar, benar. Lo ada pengaruh dari substansi yang sebenarnya itu malah mempengaruhi pola pikir lo gitu. Tapi ini blundernya juga agak-agak lucu ya, si cewek yang dengan akun Tatiana ini jadi dibully sama beberapa fansnya Gofar, malah dibilangin lo lonte kali lo gitu ya. Itu ada hubungannya sama pekerja seks dengan itu nggak ada seksual itu. Gitu. Nggak bagus kan, malah jadi makin ke personal gitu. Selalu ya gitu. Sih negatif dibilangnya lonte apa segala macam pun misalkan lonte nggak boleh juga lu ngomong kayak gitu. Misalnya seperti itu kan perjanjiannya dia gitu. Terus ceweknya bilang gini, mungkin aku terdengar apa sih ini lucu banget sih ya gitu. Ceweknya tuh membela diri gitu, terus dia bilang gini,
I see, terlihat seperti cewek bayaran kayaknya ya. Ya, for your information, gue nggak dibayar. Gofar nggak suka sama cewek, nggak suka bayar cewek ya gitu, nggak suka. Gofar nggak suka bayar cewek. Kita ngelakuin karena mau sama mau. Nah, artinya kalau dibayar kan mau sama mau juga sebenarnya. Kalau dibayar dan membayar kan kayak ya udah. Tapi di sini suka begitu ya. Iya, kayak tendensinya negatif gitu. Pekerja seks itu ditendensikan sebagai sesuatu yang negatif gitu loh. Padahal itu memang sebuah pekerjaan. Jadi ya sudah gitu loh. Itu kan prinsipnya orang, balik lagi seperti itu. Jadi dia bilang kalau misalnya sorry ya gue bukan lonte, dengan lo ngomong kayak gitu aja, lo tuh kayak sorry banget nih, gue nggak kerja nih gini-gini gitu loh. Padahal kan ya sudah itu pekerjaan orang lain, bukan urusan lo gitu. Karena hubungannya dengan konsensual seks yang lo lakukan dengan si laki-laki ini gitu sih kalau menurut gue. Ini juga gitu si Gofar ngebales gitu ya, kayak di emosi juga yang siapa sih nggak marah. Gue juga baca ini yang aja ini hancur banget sih. Zaman sekarang gue itu nggak cukup untuk konsensual dan tanggung jawab doang, ya perlu sikap nggak norak dan nggak sok spill sana sini, not kiss and tell gitu ya. Gue kira kalau misalnya nih biasanya kalau soal kayak gini-gini emang apa ya, manners kali ya orang juga ya zaman sekarang ya. Kalau misalnya ini ditarik ke hubungan kayak misalnya pacaran atau gimana, itu kan ada yang namanya revenge porn juga kan. Kayak misalnya kayak lu udah putus terus satu pihak tuh nggak mau diputusin, terus kayak kalau misalnya ini gue sebarin nih gini-gini kan dengan mau menyebarkan kan lu juga sudah melanggar gitu loh. Iya, lebih ke manner attitude sih ini, manner dan attitude-nya. Berarti kan ini cewek ya itu gen yang mungkin gue nggak tahu intentionnya apakah hanya sekedar untuk pansos gitu, tapi ya jadi karma. Dia yang tadinya pengen menjatuhkan orang lain, dia dijatuhkan oleh fans-fansnya. Iya, tapi bisa jadi sama kayak kejadian ikan asin itu nggak sih? Iya nggak, yang si mantan suaminya menyebut bahwa gila mantan istri gue vaginanya bau ikan asin. Kayaknya itu adalah manners yang sama menurut gue. Iya nggak? Kalaupun memang bener-bener baunya nggak enak karena keputihan atau apapun, lo kan bisa komunikasiin dan dia sudah mantan istri lo. It's not nice saying that. Kalau misalnya let's say Gofar atau siapapun lo melakukan hubungan yang konsensual terus tiba-tiba nggak enak, ya lu diskusi aja tuh ya belum rezeki aja kali yang itu gitu ya. Iya benar sih, gue setuju. Not ethical ya, nggak etis. Kayak gitu-gitu kan nggak perlu apalagi ke umum. Kalau lu sekedar gosip sama teman-teman gitu ya, kayak si ini gini, ya itu mah ya udahlah, itu urusan lo gitu sama teman-teman lo dan circle lo gitu. Tapi kan kalau disebarin ke publik kayak aduh, sih jadi takut nih. Jadi takut nih. Kalau sebenarnya kalau ke teman-teman aja tuh juga kurang apa ya, kalau misalnya gue punya partner nih terus habis itu tiba-tiba partner gue cerita gitu ke teman-teman gue kayak si Agri ini begini loh, kan nggak nyampe ke gue kan, jadi kayak apa ya, kayak sedih banget juga. Dan maksud gue juga tidak memberikan persetujuan untuk lo kasih tahu ke orang lain gitu siapa tahu sebenarnya kayak gitu kan, kayak gitu. Cuma banyak kok, makanya menurut gue kayak penting juga gitu loh, kayak seks edukasi gitu loh untuk semua orang bahwa konsensual itu sangatlah penting gitu. Dan sekarang kalau menurut gue konsensual itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu. Mungkin juga nggak sih nih kita sekarang nih kalau kita mau milih konsensual seks ya, kita mau milih one night stand, friends with benefit, fuck buddy ataupun sex buddy, mungkin nggak sih kita juga mesti, tapi ya kalau one night stand kan susah. Kalau misalnya yang lain kayak friends with benefit kita masih agak lumayan nih, mungkin nggak kita memilih untuk supaya kita tahu dalam drama apa enggak ya? Mungkin lebih ke bukan ngorek-ngorek itunya, tapi karena ini kan casual relationship ya, casual. Ini suatu casual kepikiran ya begitu banget. Mungkin mendingan kayak di awal state aja hal-hal kayak gini, kayak ini gue pengen just keep between us aja ya, jangan sebar ke yang lain. Dikomunikasikan di awal ya. Jadi mending di awal. State di awal nggak enak-enaknya tuh kayak gitu. Makanya gue tuh sering orang-orang kadang suka salah kaprah juga dengan friends with benefit. Jadi kayak seakan punya ekspektasinya berbeda gitu ya. Emosional ya. Malah emosional dan segala macam. Harusnya di awal state aja. Kalau ada something emang udah muncul emotional connection dan segala macam, ya udah cut aja. Kalau memang maunya seperti itu. Kalau memang maunya keep it casual. Tapi kalau misalnya nanti ada sesuatu yang tumbuh, I mean who knows. Ketika lu sudah berhubungan badan, ketika lu sering bertemu dan segala macam, wajar nggak sih kalau lu baper? Ya kan? Batu hati lu apa gimana ya kalau
apalagi kalau udah lama gitu kan, kalau udah lama pasti mungkin ada muncul perasaan kayak gitu, and that's normal gitu. Itu something yang bahkan secara psikologis, secara hormonal itu kan udah kayak ini kan, udah normal banget gitu, ada bonding gitu. Dan menurut gue ya balik lagi harus di state di awal, mungkin nanti tengah-tengah aturannya berubah, atau nanti ketika ada muncul perasaan ya udah lo ngomong mau nikah atau dilanjutkan dengan hubungan yang romantis kan, romantically gitu kan. Ya, kayak gitu. Iya sih, itu menyedihkan sih menurut gue ya tetap ya gitu. Tapi jangan lupa ya, sebenarnya perasaan itu kan kayak jalangkung ya. Iya. Jangan diantar pulangnya nggak dijemput, pulang nggak dianterin men gitu. Lu nggak bisa pernah tahu lu kapan sama siapa dan gimana lu jatuh cinta, ya kan? Betul. You never know gitu. Jadi ketika itu datang, cinta itu datang, dan ternyata dia adalah friends with benefit lo, iya. Talk about it gitu. Kalau mau dikat-dikat aja gitu ya. Kalau misalnya enggak ya udah nggak usah, ya kan? Just take it easy. Do you have any more question yang mesti dibahas? Anything tentang casual? Kalau menurut gue ya, gue mau nanya sebenarnya sama lo kan. Ini kan kalau consensual sex itu bagian dari seks edukasi ya. Ini sebenarnya banyak juga teman-teman yang nanya, seks edukasi itu sebenarnya bagusnya dikasih ke anak usia berapa sih kak? Apakah, karena gini, banyak banget yang salah kaprah soal seks edukasi. Mereka pada bilang, lo feminis nih, bahas tentang seks edukasi berarti lo ngajarin orang buat seks bebas. Gue tuh sampai mau kayak, nggak gitu Bambang. Nggak seperti itu loh. Kayak, kenapa ketika gue bilang seks edukasi malah tendensikan dengan berarti lo ngajarin orang buat seks bebas, atau lo udah perawan ya bahas-bahas kayak gini ya? Ya ampun, gak ada hubungannya sama personal gue gitu. Gue mau tanya sama lo, sebenarnya seks edukasi itu sebenarnya apa sih, dan dari umur berapa dan bagaimana caranya kalau menurut lo kan? Seks edukasi itu kita lanjut di episode berikutnya. Biar ditungguin buat jawab di episode berikutnya apa sih seks edukasi. Karena kebetulan mereka berdua itu juga punya kontribusi sebenarnya dalam mengedukasi individu. Tapi dari umur berapa secara psikologis kita tunggu episode berikutnya. Bye.